berlebih-lebihan dalam memuji orang maupun berlebih-lebihan dalam arti kata al-ghulu bisa juga mengalahkan orang. Padahal al-ghulu dalam Al-Quran atau hadis itu adalah berlebih-lebihan memuji kepada seseorang sehingga orang itu dianggap melebih-lebihkan. Kita tahu dalam sejarah ibadahnya sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya, subhanallah. Tapi tidak ada orang yang mendewakan, yang memuji kepada sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Bayangkan dengan pujian-pujian sekarang. Suatu itu sudah dipuji, dianulukan. Enggak sholat Jumat juga masih dibela. Oh, itu Jumatannya di Mekah. Melakukan dosa, oh itu ditukar ke jin. Penghormatan seseorang itu adalah karena nilai ketakwaan, bukan karena hukum. Kita lihat sekarang, kalau orangnya sudah mati, masih selalu dipuji, kuburannya dihias ketika rupa, ngalai-ngalai masjid, ngalai-ngalai wirai. Ya. Wah, kuburannya itu luar biasa. Lebih-lebih yang sekarang orang istilahkan habaib habib itu orang wangi no amper. Wah, salah. Itu kuburannya luar biasa. Dihias. Kemudian kita yang masih hidup memuja kepada kuburannya. Padahal sekarang banyak penipuan. Kuburannya itu gak ono. Kuburannya itu gak enak wongi. Gak ono mayite. Bonggol gedang. Isinya bonggol gedang. Gak ada orang. Makanya dari situ. Di samping al-ghulu itu dilarang berlebih-lebihan. Kita ziarah kubur itu tidak dilarang, dianjurkan. Cuma bedanya kalau kita ziarah kubur itu mendoakan kepada sing mati. Paling tidak kalau kita lewat di kuburan, maca doa, ucapkan selamat, assalamualaikum ya alal kubur. Jarang toh kita lewat kuburan maca doa itu kan jarang ya. Itu sunnah Rasul. Ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Jadi kita doakan, bukan sebaliknya. Ziarah kubur malah jaluk. Sing dijaluki wis gak ono. Itu yang tidak benar. Jadi itu perlu fitnah seperti Muhammadiyah tidak suka selawat. Sopo? Muhammadiyah itu jagoni selawat. Muhammadiyah gak suka ziarah kubur. Ziarah kubur yang bagaimana dulu? Sekarang ziarah kubur itu kan ada Quran, atau nulis. Pokok-pokok yang bisa pilih, kasih pondok, ya kan? Aku apel. Jadi sekali lagi, berlebih-lebihan. Salaman tangan itu boleh memang begitu. Sebagai penghormatan, takzim. Tapi jangan diartikan bahwa di tangan seseorang itu ada barokah. Tangan diberikan, dikelanjuti barokah. Kalau tangannya Pak Tolka nggak apa-apa.
Jadi sekali lagi, kapan-kapan saya ingin merangkai lagi al-ghulu. Tapi sekarang banyak orang melakukan itu, mengatakan Pak Jokowi itu koyok Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, karena ikut-ikutan. Makanya baru saya katakan perusak akidah di antara kejahilan. Kedua yaitu taklid, mengikuti sesuatu tanpa kita tahu. Kenapa saya ikut begini? Terus terang kita beragama ini banyak yang di dalam melakukan perbuatan ibadah itu karena hanya ikut-ikutan. Makanya untuk memberantas ketakutan itu, Islam mengajarkan warga belajar, ngaji. Wala takhfu ma laisa laka bihi ilmun. Beribadah itu jangan hanya ikut-ikutan. Ukurannya bukan yang benar, yang salah. Tapi yang diukur adalah banyak dan sedikitnya. Kalau banyak yang melakukan dianggap benar, kalau yang sedikit dianggap salah. Padahal yang sedikit itu, kata Rasulullah, itu al-ghuraba, fatuba lil ghuraba, berbahagia. Orang asing. Jumlahnya sedikit, karena eranya kebenaran itu diukur orang yang banyak melakukan. Bukan ada contoh dari Al-Quran atau Al-Hadis. Al-Ghuraba, orang asing, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi, Islam mewajibkan kepada umatnya supaya tidak terbelenggu hanya ikut-ikutan, khususnya dalam masalah beragama. Pertama, bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama. Jangan dianggap enteng. Bertanya dulu, ini begini, benar apa enggak? Masa di sini Bapak tengah kudangi Kiai Pak Kiai Muhammad, Pak Kiai Rohim, Hadrat Syekh Al-Makarram, Tolha. Wah, bertanya. Makanya ngaji itu kalau bisa bukan sekedar ngomong masih tahu. Ngaji itu sebenarnya materinya sedikit. Yang suwi itu tanya. Kita punya kelemahan. Takon aja guys. Apa mana jawab? Itu enggak kelas di bawah, kelas semacam. Saya kalau ngajar di umrah, silakan yang kurang jelas ditanya. Satu pun tidak ada yang angkat tangan, kecuali anak buahnya atau satu rahim. Wah, Hawi, ini jenderal Hawi. Itu kita latih. Jadi bukan hanya mendengar, pulang, terus ketemu kawan ini, aku jadi mau apa takut. Lah kok kasih tuh sungkan dong. Jangan begitu. Usahakan apa yang tidak mengerti ditanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya.
supaya kita tidak kena virus, hanya ikut-ikutan. Yang kedua, dalam surat Shura ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa yatadabbaru. Ngaji Al-Quran di samping ngaji yang lain. Al-Quran itu diturunkan, subhanallah, penuh barokah, gampang diwaca, gampang dihafal, gampang dimengerti, ubah. Tujuannya apa? Sebagai peringatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi Al-Quran, ngaji Al-Quran, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga, rajin menghadiri pengajian. Alhamdulillah nobabati ngaji sakmono Muhyiddin Al-Jaya Al-An kok jejak, tapi wong iki iku ae. Tidak apa-apa, semangat. Di samping untuk bersilaturahmi. Coba kalau kadang sebagai kalau ngaji hidayah, yoi. No al-amin, yoi. No widin, yoi. Itu bagus. Ya. Semangat bersilaturahmi, bersamaan untuk ngaji. Jadi hadirin yang saya hormati, sekali lagi, Islam mencela orang-orang yang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan. Di dalam surat Al-Had sudah sering disampaikan, walaqad adzarna li jahannama katsiran minal jinni wal insi dan sebagainya. Penduduk neraka itu sudah disiapkan. Satu, ber-KTP jin. Dua, ber-KTP manusia. Tetapi manusia yang mana? Manusia yang tidak pernah memahami. Dia punya hati, tidak digunakan untuk mencerna apa yang disampaikan. Walahum a'yunun wala yubsiruna biha. Dia punya mata, tidak dipakai untuk melihat. Dia punya telinga, tidak pakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hayawan, balhum adallu. Mereka bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lupa. Sekali lagi, jangan sampai kita ikut-ikutan. Sebab apa? Nanti di akhirat mereka akan menyesal, meminta kepada Allah orang yang diikuti itu untuk bertanggung jawab. Jadi sama-sama yang mengajak orang dan pengikutnya melakukan satu perbuatan yang itu tidak dicontohkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, semuanya akan bertanggung jawab. Yang pertama kali menuntut itu adalah manusia. Ya Allah, kula ngeten iki ana sing nguruki, kula ngeten iki ana sing ngajak, kula ngeten iki sing ngandani. Ternyata sedaya menika menurut panjenengan salah. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari utusan panjenengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kami terima, kami salah.
Tetapi kami mohon orang yang selama di dunia mengajak saya kepada kesesatan yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, itu dulu panjenengan seksa. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 67 sama 68, subhanallah, mereka itu unjuk rasa. Dia unjuk rasa itu orang nunduk dok, non rokok, bisa sempat unjuk rasa. Apa tuntutannya? Qalu rabbana inna ataqna sadatana wa kubra'ana fa'adalluna sabil. Ya Allah, kami masuk neraka ini ada penyebabnya. Soalnya dijak ambil tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, ulama-ulama kami diajak. Pulau betul berpikir panjang. Ini pulau riyen dari anggota Muhammadiyah Bakat Tengah, wah selamat pulau. Soalnya Muhammadiyah kan selalu ngajak berlandaskan Al-Quran sama Al-Hadis. Ternyata ajakan-ajakan mereka itu menyebabkan kami sesat. Ternyata itu membuai panjenengan Al-Quran, membuai hadis orang benar. Maka kami selama di dunia tersesat, melakoni itu dan ini sebanyak-banyaknya